Membaca Madilog dalam 9 menit. Sobat penulis, salah satu karya monumental Tan Malaka yang hingga kini masih relevan adalah buku Madilog. Singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini merupakan perpaduan unik antara filsafat Marxisme dengan realitas sosial Indonesia. Madilog bukan sekadar buku filsafat berat, tetapi sebuah upaya Tan Malaka untuk mencari jawaban atas persoalan bangsa yang kompleks. Sobat menulis, perlu kalian ketahui buku Madilog adalah sebuah sistem pemikiran yang mencoba memahami sejarah dan masyarakat Indonesia melalui lensa materialisme, dialektika, dan logika. Tan Malaka meyakini bahwa perubahan sosial terjadi melalui konflik antara kekuatan-kekuatan yang bertentangan. Dengan kata lain, sejarah adalah perjuangan kelas. Buku Madilog penting karena memberikan kita kerangka berpikir untuk menganalisis kondisi sosial dan politik di Indonesia. Buku ini mengajak kita untuk berpikir kritis, menggali akar masalah, dan mencari solusi yang mendasar. Maka dari itu, sobat penulis, mari kita kumpas tuntas buku Madilog karya Tan Malaka ini dengan seksama. Sobat penulis, Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Ketiga konsep ini mungkin terdengar asing, namun Tan Malaka berhasil menyatukannya menjadi sebuah pandangan hidup yang revolusioner. Mari kita mulai dengan materialisme. Sederhananya, materialisme mengajarkan kita bahwa dunia ini terbentuk dari materi. Segala sesuatu yang ada, dari benda mati hingga pemikiran manusia, pada dasarnya berasal dari materi. Tan Malaka menekankan bahwa untuk memahami masyarakat dan sejarah, kita harus melihat pada kondisi material yang ada. Selanjutnya adalah dialektika. Dialektika melihat dunia sebagai suatu proses yang terus berubah dan berkembang. Tidak ada yang statis, semuanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Konflik dan pertentangan adalah bagian alami dari proses perubahan ini. Terakhir, logika. Logika adalah alat yang kita gunakan untuk berpikir secara rasional dan sistematis. Dengan logika, kita dapat menganalisis fakta-fakta yang ada dan menarik kesimpulan yang logis. Tan Malaka melihat ketiga konsep ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Materialisme memberikan kita dasar untuk memahami kenyataan, dialektika menjelaskan bagaimana kenyataan itu berubah, dan logika memungkinkan kita untuk menganalisis perubahan tersebut. Dengan hal ini, Tan Malaka menerapkan konsep Madilog dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia berpendapat bahwa kemiskinan, ketidakadilan, dan penjajahan adalah hasil dari kondisi material yang tidak seimbang. Dengan memahami akar masalahnya, kita dapat merancang solusi yang tepat. Sobat penulis, sekarang kita akan mengupas tentang materialisme ala Tan Malaka. Bagi Tan Malaka, materialisme bukan sekadar pandangan yang mementingkan materi semata. Ia melihat materi sebagai dasar dari segala aktivitas manusia. Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan aktivitas dasar yang membentuk masyarakat. Namun, yang membedakannya dengan materialisme vulgar adalah, Tan Malaka tidak hanya melihat materi sebagai benda fisik, melainkan juga sebagai relasi sosial yang kompleks. Materialisme vulgar seringkali diidentikan dengan pandangan bahwa uang adalah segalanya. Namun, Tan Malaka melihat lebih jauh dari itu. Baginya, materi tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga mencakup sumber daya alam, teknologi, dan hubungan sosial. Ia menekankan bahwa cara produksi dan distribusi suatu masyarakat akan sangat mempengaruhi struktur sosial dan politiknya. Tan Malaka menggunakan materialisme sebagai lensa untuk menganalisis kondisi sosial dan politik masyarakat. Ia berpendapat bahwa basis ekonomi suatu masyarakat akan menentukan superstruktur atau sistem ideologi, politik, dan hukumnya. Dengan kata lain, cara kita memproduksi dan mendistribusikan barang akan sangat mempengaruhi cara kita berpikir, berpolitik, dan mengatur kehidupan bersama. Mari kita lihat contoh konkret dari sejarah Indonesia. Pada masa kolonial, sistem ekonomi kolonial yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia telah menciptakan ketimpangan sosial yang sangat besar. Hal ini memicu perlawanan rakyat dan melahirkan gerakan nasionalisme. Setelah kemerdekaan, kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat banyak telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan politik Indonesia.
Sobat penulis, pembahasan selanjutnya yaitu tentang dialektika ala Tan Malaka. Dialektika, menurut Tan Malaka, adalah sebuah proses yang terjadi melalui kontradiksi. Bayangkan sebuah situasi, ada dua kekuatan yang berlawanan, kita sebut saja tesis dan antitesis. Dari pertarungan kedua kekuatan ini, lahirlah sebuah kekuatan baru yang menyatukan keduanya, sintesis. Proses ini tidak berhenti, sintesis yang baru akan menjadi tesis baru, dan begitu seterusnya. Ini seperti gelombang yang terus bergerak, menciptakan perubahan yang tak terhentikan. Dalam sejarah, dialektika sangat jelas terlihat. Misalnya, pada masa penjajahan, ada kontradiksi antara penjajah dan terjajah. Dari kontradiksi ini, lahirlah semangat perlawanan yang akhirnya membawa kemerdekaan. Begitu pula dalam masyarakat, kita melihat kontradiksi antara kelas atas dan kelas bawah, antara kaum konservatif dan progresif. Kontradiksi-kontradiksi inilah yang mendorong perubahan sosial. Dialektika tidak hanya terjadi dalam skala besar seperti sejarah atau masyarakat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, ketika kita berdebat dengan teman, ada dua pendapat yang berbeda, tesis dan antitesis. Dari perdebatan ini, kita bisa menemukan solusi baru yang lebih baik, sintesis. Atau, perhatikan pertumbuhan tanaman. Biji yang kecil, tesis, bertumbuh menjadi tanaman yang besar, antitesis, karena adanya kontradiksi antara dorongan untuk tumbuh dan tantangan dari lingkungan. Jadi, dialektika Tan Malaka memberikan kita sebuah cara pandang yang unik untuk memahami dunia. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih baik dalam menganalisis peristiwa-peristiwa di sekitar kita dan ikut serta dalam menciptakan perubahan yang lebih baik. Ingatlah, perubahan adalah hal yang alami, dan dialektika adalah mesin penggerak perubahan itu sendiri. Sobat penulis, pembahasan selanjutnya adalah tentang logika ala Tan Malaka. Dalam bukunya yang terkenal, Madilog, Tan Malaka menguraikan konsep logika secara mendalam. Ia membagi logika menjadi dua jenis utama, logika formal dan logika material. Logika formal adalah logika yang berkaitan dengan bentuk atau struktur argumen. Ia lebih fokus pada aturan-aturan inferensi yang berlaku secara universal, tanpa mempertimbangkan isi atau materi dari argumen tersebut. Misalnya, dalam silogisme, semua manusia adalah mortal, Sokrates adalah manusia, maka Sokrates adalah mortal. Ini adalah contoh dari logika formal. Sementara itu, logika material lebih memperhatikan isi atau materi dari argumen. Ia melibatkan analisis terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, dan konteks yang relevan. Logika material lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah. Tan Malaka menekankan pentingnya logika dalam kehidupan sehari-hari. Ia berpendapat bahwa dengan menguasai logika, kita dapat berpikir lebih kritis, rasional, dan objektif. Kita juga dapat terhindar dari manipulasi dan propaganda. Logika tidak hanya penting dalam bidang filsafat, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan, politik, dan kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan metode ilmiah, para ilmuwan membangun teori-teori yang kuat berdasarkan pada bukti-bukti empiris. Dalam politik, logika digunakan untuk menganalisis kebijakan publik dan membuat keputusan yang rasional. Sobat penulis, demikian rangkuman singkat buku fenomenal berjudul Madilog karya tokoh revolusioner Tan Malaka. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat penulis semuanya. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendukung channel Menulispedia. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.